Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Khofifah, NIM 1912498, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Hasanuddin Banten, semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dengan tema Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, proses terbentuknya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Yang kedua, konsep mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Yang ketiga, standar isi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Yang terakhir yaitu kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu proses terbentuknya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Proses terbentuknya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, amanat yang terkandung dalam pasal tersebut menekankan bahwa agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan menjadi salah satu tujuan paling utama dalam pendidikan nasional di Indonesia. Nah, pada pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan agama menjadi muatan pada urutan yang paling utama dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pendidikan tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama sangat penting dalam pendidikan nasional. Nah, pendidikan agama di sekolah-sekolah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Konsep mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri Agama ini dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan makna adanya itikad baik pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan agama di Indonesia, sehingga pemerintah dapat berusaha untuk mengayomi pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi kelulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, kewajiban pengelolaan pendidikan agama yaitu setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama karena setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Standar isi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Pasal 5 ayat 1, maka Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar isi pendidikan agama sebagai masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan, dan pada Pasal 5 ayat 2 bahwa standar isi pendidikan agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perumusan standar isi pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 bertujuan untuk yang pertama,
memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas dan bertanggung jawab, serta mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. Dalam pendidikan agama, guru berperan sangat penting karena guru sebagai salah satu bagian terpenting dalam pendidikan. Guru harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan pendidikan guna untuk mencapai sebuah tujuan lembaga pendidikan. Dalam pasal 13 bab 6 bagian ke-1 mengenai guru dan pendidikan agama, yaitu guru pendidikan agama minimal memiliki kualifikasi akademik strata 1 atau diploma 4 dari program studi agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan. Guru sebagai fasilitator yang paling utama bagi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai guru harus memiliki kualitas yang tinggi agar dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkualitas bagi peserta didik. Sebab guru akan menjadi tolak ukur terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebagai guru harus memberikan contoh atau menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Guru juga harus memiliki jiwa sosial. Nah, hal ini dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, guru pendidikan agama harus memiliki potensi pedagogik, kepribadian sosial, profesional, dan kepemimpinan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.